salat. Dalam salat kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal untuk melapangkan hati agar tidak mudah minimal sehari semalam baca Al-Quran 5 halaman 10 lembar semisal, minimal 5 halaman minimal. Jangan sampai satu hari semalam tidak pernah baca Al-Quran atau sholawat, karena ini menjadi benteng penguat hati agar tidak mudah marah, agar adem hatinya, tidak gelisah, tidak mudah stres, jembar hatinya. Cara yang paling cepat untuk menumbuhkan kebahagiaan dalam hati, berkumpullah dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Kalau kita berkumpul dengan orang kaya, kita akan tambah cinta harta. Kalau berkumpul dengan orang miskin, kita akan tambah bersyukur. Kalau berkumpul dengan orang yang alim, kita tambah cinta ilmu. Kalau sering-sering berkumpul dengan wanita, akan bertambah syahwat, tambah bodoh. Kalau berkumpul dengan orang-orang malas, maka tambah malas. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang rajin, maka tambah rajin. Makanya kalau halakohnya malas-malas semua, cari tempat sendiri aja, atau cari teman yang rajin, maka kalian lambat laun akan terpengaruh menjadi rajin. Kalau berkumpul dengan orang-orang malas, pasti jadi pemalas. Karena seseorang itu bukan dipengaruhi oleh apa yang dibaca, tapi dipengaruhi dengan siapa dia bersama. Maka hati-hatilah memilih lingkungan hidup. Hati-hatilah memilih teman. Karena karakter kita tergantung kita dengan siapa. Kalau berteman dengan orang yang kaya, tambah gila harta. Kalau cinta harta, kalau berteman dengan orang-orang miskin, tambah rasa syukur. Kalau berteman dengan orang-orang yang malas, tambah malas. Kalau berteman dengan orang-orang yang soleh, tambah baik. Kalau berteman dengan orang-orang yang cerdas, maka kita akan tambah cerdas. Maka tempat duduk, tempat ngumpul itu juga harus pilih. Wa ingkanah, dan apabila ada, sabar fi ikhfa'il kalam, di dalam merahasiakan pembicaraan. Summiyah dinamakan kitma nasirih, menyimpan rahasia. Wasumiyah, dan dinamakan sahibuhu, orangnya, katuman, penyimpan rahasia. Katuman, penyimpan rahasia. Ngasih makna kitab. Kalau ngasih makna terus, namanya sabar. Sabar dalam menjalankan, ngartikan kitab. Itu dipakai. Kalau tidak menyebarluaskan keburukan orang lain, itu namanya katuman, orang yang mulia. Dalam Al-Quran ini, perhatikan ini. Innalladzina yuhibbuna antashi al-fahisatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Ada ayatnya, ada yang hafal? Yuhibbuna antashi al-fahisata fil ladzina amanu lahum adzabun
alim. Surat apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini. Coba ada yang hafal ayatnya? Ini, coba didengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih. Orang punya aib semua, ya. Tapi kita diperintahkan untuk menutup aib orang lain, bahkan aib diri sendiri. Orang yang punya keinginan keburukan orang lain tersebar di kalangan temannya. Kita tahu aib orang ini dan kita punya keinginan aib ini diketahui banyak orang, ya. Maka konsekuensinya lahum adzabun alim. Maka di akhirat nanti akan ada siksaan yang alim, pedih. Alim itu menyakitkan. Bagaikan pedih besi. Besi itu dipanaskan sampai merah dan dipukulkan ke tubuh kita. Itu untuk orang-orang yang apabila melihat keburukan orang lain disebarkan kepada teman-temannya. Ini innalladzina, sesungguhnya orang-orang yuhibbunah, yang ingin, suka, senang, antasyiah, tersebar, al-fahisatu, keburukan, kekejian, fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, maka bagi mereka nanti akan mendapatkan azabun alim, siksaan yang pedih. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Hati-hati melihat keburukan orang lain, hati-hati menyebarkan keburukan orang lain, maka konsekuensinya akan mendapatkan lahum azabun alim. Kita harus sabar menahan mulut kita untuk tidak menyebarkan keburukan-keburukan orang lain. Siap sabar? Ya, siap belajar. Karena sabar itu butuh latihan. Wa ingkanah, dan apabila ada sabar, anfudulil aisih, dari hidup berlebihan, hedonisme, hidup bebas, sumiyah dinamakan zuhdan zuhud. Zuhud itu dawuhnya Said Muhammad bukan dilihat dari pakaiannya, tapi zuhud itu dilihat dari hatinya, ya. Hatinya tidak gemar hal-hal yang berlebihan. Wa yudaduhu, dan berlawanan pada hedonisme berlebihan, al-hirsuh, hemat. Kita itu harus hemat. Apa hemat? Hemat itu bukan pelit. Hemat itu bisa menggunakan hartanya kepada hal-hal yang
positif yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, itu hemat. Ada orang lain lapar dibelikan, hemat. Kenapa? Karena membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang positif. Itu hemat. Ya. Tidak berlebihan. Ini harus dipelajari bersama. Ada makanan banyak, kok ngambil secukupnya, itu namanya hirson, hemat, bisa menahan diri untuk menahan ketamakan. Wa ingkanah, dan apabila ada sabar, sobron ialah sabar, ala qadarin atas kadar, yasirin yang sedikit, minal hududih dari bagian-bagian, sumiyah dinamakan qanaah, menerima, wa yudaduhu, dan berlawanan padanya asyarahu, apa tamak. Tamak itu lawan kanannya qanaah, oleh wali santri, oleh para ustadz, para guru, maksimal belanja atau maksimal belanja 15.000, kecuali membeli kerudung, semisal sarung bantal, itu kan lebih dari 15.000 ya. Tapi kalau beli jajan tidak melebihi 15.000, itu namanya hemat. Ya. Qanaah itu menerima apa adanya. Kalau semisal punya uang 100.000 sudah cukup, sudah. Tapi kenapa dia bekerja cari uang lagi untuk diberikan kepada orang lain? Itu tetap dinamakan qanaah, bukan tamak. Rajin bekerja, rajin mengumpulkan harta, tapi bukan untuk dirinya, untuk diberikan orang lain, untuk fasilitas umum. Itu tetap dinamakan qanaah. Kenapa? Karena dia tidak ingin menumpuk, tapi ingin menggunakannya. Fa'aktsaruh, dan seterusnya. Akhlakul iman, adapun akhlak iman, dakhilun ialah masuk, fi sabri dalam sabar, intaha cukup, walidzalikah dan karena itu, qalah bersabdah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabruh adapun sabar, nisful iman separuh iman, wal yakinuh adapun yakin, al imanuh ialah iman kulluhu seluruhnya. Orang yang sabar sudah memiliki separuh keimanan. Orang yang yakin imannya sempurna. Ya. Yakin Allah itu menciptakan kita dan juga menciptakan kebutuhannya. Ma'isatakum, coba ini diperhatikan ya.
Kita itu harus yakin, ya. Tidak usah pusing-pusing mikirin yang belum terjadi. Yakin Allah menciptakan hambanya, pasti menciptakan juga apa yang dibutuhkan. Maka iman kita akan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ayo doa bareng-bareng dipimpin. Ayo. Siapa yang mimpin kemarin? Ya, yang bisa siapa? Afkarul. Ayo. Selain Afkarul, Awab, Fatur. Ayo doa sehabis taklim. Ini ijazah dari Kiai Sadid Jauhari, pengasuh pondok pesantren di Jember, dan juga ijazah dari Abina Ihya Ulumuddin ya. Ya. Coba sini. Azam mana Azam? Carikan anunya. Ayo baca bareng-bareng. Halaman berapa? Doa ba'da taklim. Halaman berapa? Hah? 102. Ayo bareng-bareng halaman 102 sudah ketemu? Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.